Mahasiswa ditangkap Densus 88 jadi simpatisan ISIS, berencana serang kantor polisi hingga punya IPK tinggi. Ini ditulis oleh Kompas belum lama ini. Kepala Bagian Kabag Bantuan Operasi Banops Densus 88 Kombes Aswin Sirgar mengungkapkan mahasiswa berinisial IA mau menyerang kantor polisi. Ia diduga ingin menyerang dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Penyerangan ke fasilitas milik Tohut yaitu polisi, caranya dengan fisik dan senjata api atau tajam, kata Aswin, dikutip oleh kompas.com. Masya Allah. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya Profesor Abdul Hakim mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan adanya penangkapan mahasiswa berstatus aktif di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP. Dia menyampaikan IA termasuk mahasiswa dengan kategori cerdas karena memiliki IP dengan indeks terakhir di atas 3,00. Sedangkan status IA merupakan mahasiswa angkatan tahun 2019 dan saat ini duduk di bangku semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sedulurku semuanya, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar yang sangat mengejutkan. Ada kabar yang sangat memprihatinkan bagi kita semuanya. Seorang mahasiswa punya prestasi yang bagus di kampusnya. IPK-nya di atas 3. Tetapi sayang sekali dia terjerumus dalam gerakan Islam radikal dan akhirnya ditangkap oleh Densus 88. Mahasiswa ini kuliah di kampus Universitas Brawijaya Malang. Kampus yang cukup keren. Dan pihak rektorat telah membenarkan itu. Mahasiswanya yang kuliah di jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Politik atau FISIP, saat ini semester 6. Telah ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat serius dengan jaringan jahat dan bahkan ISIS. Dia sudah ikut tergabung, mengumpulkan donasi dana untuk membantu gerakan ISIS, dan sudah berencana ingin melawan aparat, ingin menyerang kantor polisi, baik dengan senjata tajam ataupun dengan senjata api. Ini Densus 88 telah menyampaikan hal ini. Ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali, walaupun sebenarnya kasus ini, tragedi memilukan ini bukan hanya sekali ini saja, tetapi sudah sangat sering terjadi, di mana kelompok-kelompok garis keras, kelompok radikal yang menganggap ini adalah rezim zalim, yang menganggap ini pemerintahan Tohut, kantor polisi Tohut, aparat keamanan Tohut, itu sudah sering kali terjadi di lintas elemen, instansi, dan kampus-kampus negeri kita. Naudzubillah min dzalik. Setidaknya ini harus menjadi penekanan kembali, pelajaran berharga bagi khususnya para orang tua yang hari ini mengkuliahkan anak-anaknya untuk harus wajib dipantau. Apalagi kalau mereka sudah terlihat nganeh-nganehi, dengan orang tua sudah tidak sopan lagi, tidak ramah lagi, dengan lingkungan juga sudah tidak ramah, tertutup. Maka jangan ambil resiko, cek media sosial anak Anda, cek kamar anak Anda, cek buku-buku yang dibaca. Kalau buku-buku yang dibaca
mencurigakan, ada ajaran jihad dan lain sebagainya. Apalagi ada bendera-bendera kelompok radikal. Gak usah ragu, koordinasi, komunikasikan dengan aparat keamanan tentang anak Anda, tentang saudara Anda, agar tidak terlambat. Kalau sudah terlambat, terjaring, terdoktrin masuk dalam kelompok mereka, akan sangat sulit menyembuhkannya, akan sangat sulit. Mereka sudah cuci otaknya sehingga yang ada adalah pak robot, pak monster yang disetir oleh para pimpinan-pimpinannya. Begitu juga bagi pihak kampus. Tidak cukup hanya kemudian prihatin, menyesal setelah anak buahnya ditangkap oleh Densus 88. Setelah mahasiswanya ditangkap oleh Densus 88. Secepatnya harus melakukan pembenahan diri secara internal, baik di lingkup dosen, fakultas, dan juga para mahasiswanya dan kegiatan-kegiatan mahasiswa khususnya yang berada di lingkungan kampus, yang dilaksanakan di dalam kampus, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Pantau betul apakah di dalamnya ada oknum-oknum dari luar yang mengajarkan ekstremisme dan radikalisme di dalam beragama ini. Tidak cukup hanya dengan menyesal, yaitu keteledoran kami, menyesal prihatin atas ditangkapnya. Tidak cukup, tapi harus mengevaluasi dari A sampai Z, khususnya gerakan-gerakan ekstrakurikuler yang melibatkan para mahasiswa dan sivitas akademika yang lain. Kalau perlu, menurut saya sangat penting untuk membatasi aliran penyebaran ideologi terlarang di dalam kampus. Batasi ustadz-ustadz dari luar, batasi aliran paham-paham yang bisa masuk ke kampus yang sekiranya akan membahayakan para mahasiswa di kampus panjenengan. Kita harus belajar dari sejarah, belajar dari negara-negara yang telah hancur karena memang ketidaktegasan dan keterlambatan menangani mereka. Kita juga harus belajar kepada negeri-negeri yang tegas terhadap penyebaran ideologi radikal, ideologi Salafi Wahabi. Dengan ketegasan, mereka berhasil untuk menekan penyebaran paham-paham radikal, berhasil menekan gerakan-gerakan kelompok intoleran dan radikal, sehingga negaranya aman dari hiruk-pikuk dan polusi gerakan-gerakan radikal mereka. Dan kalau kita tidak melakukan hal yang sama, kita tidak tegas dengan kelompok ini, maka negara yang akan menjadi taruhan. Generasi bangsa, anak-anak muda yang akan menjadi taruhan. Kalau tidak sekarang, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itulah, sebelum terlambat, kita semuanya wajib untuk mengantisipasi ini, menghadang laju kelompok radikal, menghadang penyebaran ajaran mereka di semua lini, tidak hanya di kampus-kampus, tapi juga di kantor-kantor BUMN, di kantor-kantor negara. Wajib hukumnya untuk ditahan dan dihadang penyebaran ideologi mereka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.